Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Nah, karena situasi COVID-19 ini juga belum selesai, maka kita lanjutkan pembelajaran agama Islam kita melalui pembelajaran dengan daring. Jadi anak-anak Umi semuanya, silahkan kalian simak nanti video ini dan kalian ringkas materinya, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Untuk memulai pembelajaran agama Islam kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solehan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak Umi semuanya, kita masuk bab 8. Silahkan siapkan buku paket agama Islamnya, kemudian kalian siapkan buku tulis agama Islam dan juga pulpennya untuk meringkas materi yang akan Umi sampaikan dalam video ini, dan kerjakan tugasnya. Baiklah anak-anak Umi yang soleh dan soleha, hari ini kita masuk materi beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati. Silakan buka buku halaman 157 ya nak. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, benar, yang keenam. Apa itu qada? Apa itu qadar? Qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Zaman ajali ialah zaman ketika segala sesuatu itu belum tercipta. Sedangkan qadar adalah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Nah, ketika qada Allah tadi terjadi, maka itu disebut dengan qadar ya. Untuk lebih memahamkan kita, ada contohnya. Nah, seseorang bernama Amira saat ini sedang belajar di pondok pesantren. Sebelum Amira ini lahir di dunia, bahkan sejak zaman ajali, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa seorang anak yang bernama Amira kelak akan belajar di pesantren. Ketetapan Allah sejak zaman ajali itulah yang disebut dengan qada. Kemudian kenyataan yang terjadi pada saat ini itu disebut dengan qadar. Nah, qada dan qadar itu sering disebut dengan istilah takdir. Ya. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari contoh tersebut dapat kita ketahui antara qada dan qadar terdapat hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan. Qada berarti ketentuan dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan atau kejadian yang terjadi pada saat ini, kejadian yang sudah diqada Allah, yang sudah ditetapkan Allah ya, yang terjadi pada saat ini itu disebut dengan qadar. Nah, dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 8, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah ditentukan ukurannya oleh Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi telah diketahui dan direncanakan oleh Allah. Tak satu pun makhluknya mengetahui tentang ketentuan Allah ini. Ya. Nah, takdir ya, qada dan qadar tadi kan dikenal dengan istilah takdir. Nah, sedangkan takdir ini terbagi dua, ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq secara bahasa adalah sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi takdir ini ketika ada peran manusia di dalamnya,
maka itu masih takdir mu'allaq. Kemudian takdir mubram. Mubram artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sesuatu yang sudah pasti. Takdir mubram yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ini sudah ketentuan Allah, ya. Nah, nanti Umi akan berikan contohnya. Ya, contoh takdir mu'allaq. Contohnya yang pertama itu kepandaian. Ya, seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Usaha-usaha tersebut antara lain dengan rajin belajar, disiplin membagi waktu. Nah, jadi di situ masih ada usaha manusia. Kalau mau pandai, maka harus belajar. Itu contoh takdir mu'allaq. Yang kedua contohnya adalah kesehatan. Nah, seseorang yang ingin sehat harus rajin berolahraga, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, makan makanan yang bergizi, maka kita akan sehat. Nah, ketika kita makan makanan yang tidak sehat, maka kita tidak bisa sehat, ya. Jadi harus ada usaha kita kalau kita mau sehat. Itu dia namanya contoh takdir mu'allaq. Yang ketiga, kemakmuran. Nah, kemakmuran itu bisa diraih dengan kita giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung dan hemat. Nah, dengan begitu kita akan makmur. Kalau kita boros, kapan kita makmurnya? Kalau kita tidak giat bekerja, kapan kita makmurnya? Jadi di situ ada peran manusia, ya. Takdir mu'allaq ini adalah ada peran manusia untuk mencapai dan meraihnya. Kemudian contoh takdir mubram. Nah, tadi takdir mubram adalah takdir yang tidak ada campur tangan manusia, ya. Contohnya kejadian kiamat, kemudian kematian, jenis kelamin manusia, panjang pendeknya usia, gaya gravitasi, bumi itu berbentuk bulat, api memiliki sifat panas, dan yang lainnya. Itu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, inilah dia contoh takdir mu'allaq dan contoh takdir mubram. Sampai situ sudah bisa membedakan antara keduanya, ya nak. Nah, manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menenangkan jiwa dikarenakan ia merasa senang dan menerima dengan ikhlas semua ketentuan Allah. Ketika kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, rezeki yang Allah berikan, kita terima dengan lapang dada, dengan ikhlas, maka kita akan tenang jiwanya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Sabar terhadap berbagai cobaan karena kita tahu bahwa Allah menguji keimanan hambanya, ya. Kemudian syukur atas nikmat yang diberi Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis karena meyakini bahwa setiap kegagalan pasti ada pelajaran yang berharga. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong karena ia menganggap semua keberhasilan yang kita miliki itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia tadi pembahasan kita. Sekarang Umi berikan tugas untuk bab ini, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan qada dan qadar. Yang kedua, tuliskan satu ayat Al-Quran tentang qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan takdir mu'allaq dan takdir mubram serta berikan contoh keduanya. Yang keempat, jelaskan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Ya, silakan. Baiklah anak-anak Umi yang soleh dan soleha, itu tadi dia materi kita bab 8 ya. Silahkan kalian tulis apa materi yang Umi sampaikan tadi, kemudian kalian kerjakan tugas yang Umi berikan. Silahkan kerjakan di selembaran kertas dan akan dikumpulkan hari Kamis setelah kami gurumu melakukan kunjungan ke rumah. Umi tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.